Shalom, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang Yohanes pasal 5 ayat 30 yang berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Sering dianggap dari ayat ini, dari kata-kata mengutus dan dari kata-kata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, dianggap oleh saudara-saudara kita Islam itu menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Karena ada kata Yesus diutus, dan dia berkata tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya Yesus sendiri. Tapi kalau kita lihat kenapa Yesus berkata seperti ini, justru akan kita pahami pada konteks ayat sebelumnya. Mari coba kita lihat mulai dari ayat 21. Ayat 21 dikatakan begini, "Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya." Lihat, kenapa dia selalu menggambarkan Bapa? Itu mengartikan bahwa segala sumber apa yang dikerjakan itu asalnya dari Bapa, sang sumber. Dialah sumber segala awal itu, dan selalu dia berkata atas nama Bapa itu. Dan oleh karena apa yang ada pada Bapa itu ada pada diri Yesus, maka segala pekerjaan yang ada pada Bapa sama dengan yang dilakukan oleh Yesus. Tidak ada pekerjaan apa yang dikerjakan oleh Bapa persis sama seperti yang dikerjakan oleh Anak, dalam arti kaitannya kepada nabi-nabi yang ada, bahkan juga kepada manusia yang ada di dunia ini, selain hanya kepada Yesus. Jika Bapa bisa menghidupkan, Yesus juga bisa. Artinya dua kalimat ini menunjukkan Yesus itu adalah Tuhan. Ayat 22 juga dikatakan, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Lihat, masuk kepada penghakiman berarti satu kelak yang menghakimi dunia ini adalah Yesus, bukan Bapa. Kenapa bukan Bapa? Karena memang Yesus juga itu adalah Bapa, dan Bapa itu juga adalah Yesus. Mereka dua-duanya adalah satu. Yesus akan menghakimi. Lebih tinggi lagi di sini, satu kinerja yang dilakukan oleh Yesus suatu kelak. Kalau saudara mau masuk surga, harus terima Yesus. Kalau tidak, dia tidak mengenal engkau. Bahkan di dalam ayat 23 dikatakan, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Lihat, posisi Yesus dikuatkan lagi di sini, bagaimana Bapa dan Anak itu memiliki kedudukan yang harus dihormati, sama dihormati. Jika engkau berkata menghormati Allah, maka hormatilah juga Yesus. Jika engkau berkata menghormati Yesus, itu dengan sendirinya engkau sudah menghormati Allah. Itu latar belakang dari ayat 30, dan kita lihat lagi supaya kita paham apa maksudnya. Ayat 24, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Perhatikan bahwa ketika mereka yang percaya kepada Yesus, barang siapa yang mendengar perkataan Yesus, percaya kepada Yesus, lihat, dia tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup yang kekal. Betapa tingginya kedudukan Yesus ditempatkan di sini. Namun dari awal kita sudah belajar tadi bahwa bagaimana Yesus selalu menghubungkan dirinya, bahwa dia bukan dari dunia ini, bahwa dia bukan manusia biasa, bahwa dia bukan sekedar nabi dan rasul, bahwa dia bukan sekedar utusan, tetapi dia menjelaskan posisi dia yang bersumber dari Bapa. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus,
maka engkau sudah percaya kepada Bapa. Jikalau engkau percaya kepada Dia yang telah datang ke dunia ini, diutus dalam arti kaitannya mengerjakan apa yang dikerjakan oleh yang harusnya Bapa yang melakukannya, tetapi Bapa yang menjadi manusia itu telah menjadi Yesus Kristus, maka ketika engkau percaya kepada Dia, engkau sudah pindah dari maut ke dalam hidup yang kekal. Untuk menambahkan lagi ayat 25 dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 25, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka mendengarkannya akan hidup. Nah, di sini pada ayat 25 menjelaskan bahwa bagaimana keberadaan Yesus sebagai Anak Allah menjamin sudah tiba waktunya dan akan tiba dan akan terjadi jika ada orang mati, mereka yang sudah mendengar suara Anak Allah, yaitu Yesus itu sendiri, mereka yang mendengarkannya akan hidup kalaupun mereka sudah mati. Begitu tingginya kedudukan Yesus diberikan di dalam ayat ini, dan Yesus sendiri yang mengatakan itu. Hal yang sama juga pada ayat 26 dikatakan, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi hidup Bapa mempunyai hidup dan Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Artinya apa? Bahwa kehidupan Bapa yang memiliki kehidupan pribadi sendiri, ada juga diberikannya kepada Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Hidup yang dimaksud di sini adalah hidup yang menjamin kepada orang kalau mati akan memiliki hidup yang kekal. Ayat 27, dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena Ia adalah Anak Allah. Jadi hidup untuk memiliki kuasa dalam menghakimi sebagai Anak Allah yang sudah menjadi anak manusia, diberikan kuasa, otoritas. Nah, makanya dikatakan dalam ayat 28, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang ada di dalam kubur akan mendengar suaranya. Lihat, orang yang ada di dalam kubur akan mendengar suaranya. Siapa yang sudah mendengar suara Yesus di dalam kebenaran itu, maka mereka akan dihidupkan. Mereka akan memiliki kekekalan. Tapi mereka yang tidak mendengar suaranya akan dihakimi. Sebab Yesus itu adalah hakim bagi mereka. Dan ayat berikutnya ayat 29, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi ketika orang-orang yang sudah mati ini punya nilai kehidupan baik, maka keluar akan bangkit hidup yang kekal. Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit dihukum. Jadi dari atas, mulai dari pembacaan kita tadi sampai ayat 29 ini, itu menjelaskan bagaimana kisah tentang kehidupan orang-orang yang sudah mati untuk diadili, dihakimi, dan untuk ditentukan mereka sejauh mana kehidupan mereka, baik jahatnya kehidupan mereka, dan juga bagaimana mereka akan hidup dan memiliki hidup yang kekal. Jadi konteksnya adalah ayat yang kita bahas tadi, dari ayat yang dari atas sampai ayat 29 itu berbicara tentang orang yang sudah mati yang akan diadili. Nah, itulah sebabnya pada ayat 30 ini itu yang menjadi penekanannya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Maksudnya, tidak dapat berbuat apa-apa itu mengenai apa?
mengenai mereka yang sudah mati ini, mengenai mereka yang sudah ada di dalam kubur, mengenai mereka di dalam masa hidupnya sudah diadili. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk membantu mereka. Kalau sudah mereka mati, ya sudah. Ada prinsip di dalam Kristen bahwa orang mati itu tidak ada lagi amalnya yang perlu dibantu, bahkan tidak boleh lagi diduakan. Masa orang mati diduain amalnya tambah lalu naik ke surga? Itu sudah kita membuat konsep bahwa di dalam liang kubur aja ada korupsi. Orang udah mati jahat lalu kita doain langsung baik. Itu bukan lagi rasional agama. Jadi yang dimaksud di sini aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu maksudnya adalah kepada mereka yang sudah mati, karena hukumannya sudah jelas. Makanya dikatakan aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Ya, jadi apa yang akan dilakukan oleh Yesus kepada orang-orang mati ini akan dihakimi mereka sesuai dengan apa yang aku dengar. Kata maksudnya yang apa aku dengar itu adalah karena Yesus ini Sang Ilahi dan Tuhan, apa yang selama ini mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Jadi kalau kehidupan mereka adalah jahat, tidak menerima Yesus Tuhan, tidak mau datang kepada Yesus, maka mereka akan dihakimi sesuai apa yang pernah didengar Yesus tentang mereka. Kalau kepada orang itu yang sudah mati itu pernah diajarkan Yesus lalu mereka tidak mau menerima, maka mereka akan masuk di dalam kekekalan neraka. Makanya dalam ayat kalimat berikutnya dikatakan dan penghakimanku adil. Maksudnya penghakimannya di sini tidak ada lagi, oh ini dia sudah mati, ada dua-dua yang dinaikkan kepada dia karena banyak orang berdoa kepada dia, dia akan masuk ke surga. Tidak ada lagi seperti itu. Sudah finish pengadilan itu dari apa yang didengar dari masa kehidupan di dunia ini, maka dia adili sesuai dengan perbuatan. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, maksudnya kehendak dirinya sendiri mengenai kemauannya dengan pengadilan itu. Bukan oleh karena dia contohnya adalah Tuhan lalu sesuka-sukanya aja kepada siapa yang dia mau lakukan. Kalau kepada ini saya buat begini, kepada ini saya buat seperti itu. Tidak. Itu bukan karena dia semena-mena di situ, bukan karena dia Tuhan lalu sesuka-sukanya melakukan itu, tidak. Tapi dia sudah ada untuk pengadilan kepada orang mati, kecuali kepada orang hidup. Sebab aku tidak menuruti kehendaknya dia masih bisa dia memanfaatkan untuk mengubah orang itu yang hidup itu supaya semakin bertobat dan datang kepada Yesus. Makanya dikatakan aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Artinya apa yang sudah dia dapatkan untuk dikerjakan dalam mengadili kepada manusia-manusia orang yang mati, maka tidak lagi bisa ditolerir, tidak bisa lagi diganggu gugat. Final sudah mati mereka, mati di dalam dosa, mati mereka, mati tidak mengenal Yesus, mati mereka tidak percaya kepada Yesus. Makanya dikatakan ayat 31, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Jadi kalau kita lihat dari sini, Yohanes itu adalah saksi yang bisa menjelaskan siapa itu Yesus, bahwa siapa itu pribadi Yesus. Yohanes pernah berkata di dalam pasal 1 bahwa Yesus adalah anak Allah yang menghapus dosa manusia. Tetapi ada lagi yang bersaksi tentang Yesus, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus bukan maksudnya Roh Kudus di situ bersaksi tentang Yesus itu bahwa Muhammad bersaksi, bukan. Mana pernah ada Muhammad bersaksi tentang Yesus, itu tidak ada. Tapi yang dimaksud yang bersaksi di situ adalah Roh Kudus bersaksi tentang apa? Mengenai kepribadian Yesus, Tuhan Yesus. Dan dia katakan itulah yang menjadi kesaksian yang paling penting. Nah, jadi kalau dikatakan Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, sudah jelas dari pembahasan kita dari atas tadi adalah itu mengungkapkan bahwa orang yang sudah mati akan diadili, dihakimi. Itu tidak bisa ditolerir lagi. Finish sudah kehidupannya. Karena Yesus menghakimi dengan apa yang didengar dari kehidupan orang-orang itu. Dan penghakiman Yesus adil.
sebab dia tidak menghakimi menurut keinginannya sendiri. Kalau dia memakai dalam, orang Israel adalah saudara saya, dia adalah sebangsa saya, dia umat pilihan saya, maka biarpun mereka salah, saya akan masukkan ke surga. Bukan begitu maksudnya. Tapi Yesus tetap mengadili sesuai dengan kehendak dari apa yang dia dapatkan dari Bapa sebagai mandat yang akan dia kerjakan dalam mengadili manusia sesuai dengan kebenaran. Jadi jangan pernah beranggapan dari ayat ini, itu ayat 30 itu menjelaskan Yesus bukan Tuhan, tetapi itu menjelaskan dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya, dan melainkan kehendak dia yang mengutus. Itu berkaitan dengan kepada orang-orang yang sudah mati, tidak bisa lagi diganggu gugat lagi tentang kehidupan mereka, sudah final, karena tinggal penghakiman ada pada mereka. Cukup sekian mungkin konteks ayat Yohanes pasal 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Kiranya menambah pengetahuan saudara yang mendengar untuk tahu bahwa dalam konteks ini tetap Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sekian, jangan lupa tolong di like, subscribe, tombol lonceng, dan share supaya orang tahu banyak tentang kebenaran. Melalui Yohanes pasal 5 ayat 30, Yesus mengadili sesuai dengan kebenaran. Itu maksud dari tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan memberkati. Amin.